Kebinekaan adalah kenyataan hidup sehari-hari yang tak bisa dipungkiri di Indonesia. Kami menyatakan satu, menolak intimidasi dan aksi kekerasan atas alasan apapun. Sebab intimidasi dan aksi kekerasan atas nama perbedaan agama, suku, kelompok, gender dan ideologi sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip kebinekaan. Dua, mendukung aparat negara untuk menindak berdasarkan hukum setiap individu ataupun kelompok yang melakukan intimidasi dan aksi kekerasan. Tiga, mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai kebinekaan serta tidak membiarkan aksi kekerasan dan intimidasi yang melanggar hak-hak sipil warga. Yogyakarta, 24 Juni 2012. Dinamika dan tantangan keragaman hari-hari ini menjadi jauh lebih kompleks ya, karena tidak hanya terkait dengan soal bagaimana mereka memaknai dirinya, tapi juga bagaimana mereka kemudian melihat yang lain sebagai sebuah bangsa. Konflik sosial itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya, dalam arti perbedaan nilai, perbedaan pandangan. Tapi yang harus kita minimalisasi adalah ketika konflik itu bertransformasi menjadi kekerasan. Itu jadi artinya dari dalam masyarakat yang beragam itu perbedaan itu sebagai sesuatu yang wajar, kan? Seandainya Tuhan menghendaki, Tuhan itu akan menjadikan seluruh dunia ini satu bangsa saja, satu umat saja gitu. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi Tuhan juga punya rahasia sendiri terhadap perbedaan-perbedaan. Jangankan berbeda agama, dalam satu agama itu Tuhan yang wahyunya sama, ayatnya sama, itu memahaminya berbeda. Klaim kebenaran itu dalam sebuah agama wajib, tapi itu hanya menjadi sikap personal. Ketika kita berada di ruang publik, publik punya mekanisme, punya basis-basis kebenaran sendiri. Daerah-daerah yang mengalami eskalasi konflik yang luar biasa, sebenarnya kan kalau mau kita lihat, sebagian besar adalah daerah-daerah yang berkembang menjadi daerah-daerah basis ekonomi baru. Nah, ketika dia menjadi basis daerah-daerah ekonomi baru, dan kemudian terjadilah yang namanya scarcity, ya, kelangkaan sumber daya. Nah, salah satu yang paling mudah dimobilisasi biasanya adalah di tengah kompetisi akibat kelangkaan sumber daya itu adalah identitas. Akar yang sebenarnya, problem yang sebenarnya soal keadilan ekonomi, soal keadilan politik. Jadi saya melihat akarnya sebenarnya keadilannya. Sebetulnya di balik itu adalah persoalan-persoalan politis antar golongan, persoalan politis antar agama itu sendiri. Atau mungkin kalau itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang lebih mengedepankan kepentingan politik kelompoknya daripada kepentingan ajaran agama yang secara substansial.
Tapi jangan-jangan persoalan kebencian itu direproduksi dari nilai-nilai keseharian. Tanyalah anak-anak TPA seluruh Indonesia hari ini. Tanya yel-yel anak soleh mereka. Ujung-ujungnya yelnya itu adalah Islam yes, kafir no. Itu direproduksi lewat sekolah. TPA yang bayangan kita adalah tempat mengaji, sesuatu yang sederhana. Semua anak muslim manapun sih yang nggak belajar agama. Masalah cara melihat yang lain itu dibentuk justru lewat kehidupan sehari-hari tadi. Jadi justru yang harus dibongkar lebih jauh adalah apa-apa yang selama ini hidup di dalam kehidupan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saya harus mengkritik, saya perlu mengkritik teman-teman agamawan karena kita bisa juga menjadi orang-orang yang menyesatkan ini, bahaya ini. Kalau kemudian memang beragama secara benar, menjadi saleh dan benar-benar saleh, nggak usah saleh-saleh sajalah gitu, yang menjadi sangat manusiawi sajalah. Hidden knowledge-nya itu tidak menyediakan ruang hidup bagi orang lain, sehingga ketika kemudian dia menghadapi kenyataan dia hidup bersama orang lain atau the others itu, maka ketika kemudian ada persoalan yang dihadapi lalu akan dikembalikan pada karena keberadaan the others itu, maka the others itu kemudian menjadi sasaran. Dengan tingkat pluralitas yang sangat tinggi, Indonesia masih sangat bagus. Kita lihat di Timur Tengah itu satu agama saja bom-boman kok. Di tempat negara lain yang katanya maju, jilbab saja dilarang. Jadi mestinya ada satu patokan ideal apa itu toleransi, sehingga tidak kalau misalnya sama dengan kalau orang lain maling 10 kali, udah apa-apa kita cuma 5 kali kok. Nah kalau kemudian yang lain lebih buruk, apa kemudian kita juga asal tidak sama buruknya, nah gitu. Jadi ada ayat lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagi kalian hak untuk melaksanakan agama kalian. Bagi saya agama saya sendiri. Jelas tidak dinukum lakum, tidak agamamu lah. Itu kan akan sebuah pengabaian, tapi ini penghormatan. Mungkin kita harus merubah cara berpikir, cara kita melihat diri kita dan yang lain. Selama ini kan cara kita melihat diri kita dengan yang lain itu dengan logika enemy. Jadi ketika kita mengkonstruksi siapa kita sedang mengkonstruksi siapa the enemy, the others itu sebagai the enemy. Mampukah kita ke depan sebenarnya tidak melihat sebagai the others itu sebagai enemy, tapi sebagai adversarial? Lah apa gunanya beragama kalau kemudian membuat orang lain menderita? Gitu. Kalau yang membuat api itu semakin besar karena rumputnya kering. Nah, rumput kering itu dilahir dari hal-hal seperti itu. Mau seberapapun api itu besarnya, kalau rumputnya basah tidak akan pernah terbakar.